dinamakan dengan state space. Sedangkan kalau pemodelan dengan frekuensi domain itu kita dinamakan dengan transfer function. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas dua model ini, yaitu state space dan transfer function. Apa keunggulan dan kekurangan dari keduanya? State space itu lebih diunggulkan karena pemodelan dalam ranah time domain itu secara akurat. Jadi itu ada pemodelan aslinya. Sedangkan kalau frekuensi domain itu mengalami pendekatan-pendekatan sehingga menyebabkan error di sana. Nah, sehingga kalau sisi akurasinya, time domain itu lebih akurat, sedangkan kalau dari sisi kemudahan mendesainnya, frekuensi domain itu lebih mudah. Jadi itu suatu trade-off yang kadang kita perlukan. Kalau ternyata modelnya cukup rumit, maka kita pakai transfer function, it's okay kalau pakai frekuensi domain. Tapi kalau kita misalkan pengen modelnya sangat menjamin keselamatan, misalkan kita membuat pesawat, maka kita lebih baik dengan time domain. Terlebih lagi setelah ditemukannya teorema Lyapunov tentang time domain itu. Tapi mungkin tidak dibahas di sini untuk itu. Nah, mari kita mulai yang ini. Bikin dasar. Nah, state space itu dilambangkan dalam bentuk ODE seperti yang diterangkan oleh Pak Fahmizal kemarin ya, berupa x dot sama dengan ax plus bu cx plus du seperti ini. Nah, state vector dengan keterangan seperti ini, maksudnya apa sih? Jadi kalau kita memodelkan, contohnya aja langsung contoh seperti pada gambar ini, akan lebih enak kalau saya tunjukkan di Nah, misalnya studi kasus ini, misalnya kita mempunyai sistem yang terdiri dari spring atau pegas, kemudian mas. Kita memiliki free body diagram seperti ini. Ini seperti pelajaran yang kita kelas 10 dulu ya, yaitu tentang pemodelan yang jadi konsep dari fisika. Jadi kan kita ada fisika dan matematika. Fisika itu adalah ilmu yang membantu kita untuk memodelkan suatu kondisi yang ada di alam. Nah, kemudian dari model dari benda itu yang akhirnya diperoleh persamaan matematika, baru dari persamaan itu kita olah dengan konsep ilmu matematika, seperti itu. Nah, pada tahap awal pemodelan adalah pemodelan ilmu fisika. Dengan mengamati free body diagram dari gambar ini, maka kita peroleh seperti ini. Tentunya ini ada gaya berat di sini ya, otomatis. Nah, dengan membuat koordinatnya kita jadikan x positif ke arah kiri dan y positif ke arah kanan, maka kita boleh persamaan seperti ini. Sigma Fy yaitu hukum Newton sama dengan My double dot T. Kemudian kita jumlahkan gaya yang bekerja pada benda tersebut, yaitu kalau ke arah Y positif, maka yang ke arah Y positif kan cuma Mg sama F eksternal. Maka kita tulis plus Fxt plus Mg, kemudian yang ke arah Y negatif adalah Fs, kemudian Fd. Seperti ini. Nah, sehingga kita peroleh bersamaan seperti ini dan bisa disederhanakan. Nah, bedanya kalau kita state space, kita ubah suatu persamaan itu walaupun terdiri dari, ini kan kita punya yang terdiri dari turunan kedua, yaitu Y double dot. Nah, state space itu hanya terdiri dari, seperti kalau kita lihat di sini, kita cuma punya ini. Cuma satu turunan yang pertama dan tanpa turunan. Nah, sedangkan gimana kalau di sini terdapat turunan kedua? Nah, kita jadikan manipulasi matematika dengan asumsikan X1 adalah YT dan X2 adalah Y dot T. Sehingga Y double dot T akan berubah menjadi X2 dot, yaitu turunan pertama dari X2. Tidak lagi menjadi turunan kedua. Nah, akhirnya kita peroleh dua persamaan ini dan
Kemudian kita bentuk dalam bentuk matriks seperti ini. Nah, X1 dot sama dengan X2, kemudian X2 dot sama dengan ini, plus, nah, kalau state space konsepnya adalah kita memisahkan antara state dan input. Ini adalah state-nya, sedangkan ini adalah input-nya. Nah, kemudian oleh karena itu kita bisa dengan kecocokan posisi kita peroleh X dot vektor sama dengan AX plus BU. Dengan U di sini adalah berupa ini. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, daripada nanti ke depannya bingung, membingungkan. Mas, maaf. Mau apa yang ada yang mau ditanyakan? Mas, maaf, Ada yang mau tanya masih dulu nggak? lihat lembar yang sebelumnya tadi boleh? Yang mana? Yang benar. Yang ini. Yang bagian ini. Yang kiri. Nah, Kiri. Nih. Oke, bagian mana yang mana? bentar, Mas, masih delay soalnya di tempat. Oh, yang delay. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di ini ya, yang ada di modul. Udah pada download modul kan? Tapi di modul ini kan penjelasannya sangat singkat. Di sini tiba-tiba langsung dapat persamaan seperti ini. Nah, solusinya gimana sih? Saya jawabnya di sini. Jadi kalau inti yang saya bahas di sini ada di modul semua ini. Tapi kan di sini juga ada banyak kata-katanya sehingga mungkin bisa mengakibatkan nggak fokus juga di persamaan, sehingga saya buatkan di sini. Gimana? Udah, Mas, udah. Udah? Sih. Atau di sana delay atau gimana? Iya, Mas, delay. Oh, untuk semuanya delay apa cuma dia aja ya? Teman-teman ada semuanya delay apa? Iya Mas, saya juga delay Mas. Iya. Wah, Delay juga, berarti Mas. internet saya kalau gitu. Bukan internet kalian. Nggak apa-apa, Mas, Oke. kalau delay. Mungkin penyampaian materinya agak dipelanin dikit aja nggak apa-apa. Oh, baik. Oh. Oke, ku tunjukin anu dulu ya, apa tuh? Ku tunjukin ini dulu. Nah, dari halaman ini ada yang ditanyakan nggak? Sudiro. Oh iya Mas, gimana Mas? Gimana Pak? Tenang. Ini mereka itu belum mengerti proses dari transfer function menjadi state space. Mungkin kamu bisa awali dengan ini, Sud. Mengubah dari transfer function menjadi state space. Mengubah transfer function menjadi state space. Dulu dijelaskan juga. Kalau mengubah, nanti ada sih Mas. Ada. Jadi itu dulu ya berarti. Iya. Oke. Nah, oke, kita mulai dengan konversi transfer function state space menjadi transfer function dulu yang lebih mudah.
talking aja. Atau mulai dari tadi aja ya, soalnya cukup nggak terlalu berkaitan sih Pak itu. Kalau ini. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu dari halaman yang ini nggak? Dari pemodelan ini. Jadi kan nanti kalau antara transformation dan state space itu satu tahapan. Nah, sebelum mencapai state space dan transformation, kita itu harus paham di pemodelan dulu. Bagaimana kita memodelkan, kita dapat gambar ini, kemudian kita ubah menjadi persamaan ini. Nah, dari yang ini ada yang ditanyakan dulu atau enggak? Kalau enggak, berarti saya anggap paham gitu. Jadi nanti kalau ada latihan atau soal Untuk page yang pertama paham Mas, tapi yang kedua yang sampai sini paham, sampai akhir sini paham. lumayan paham. Oke, kemudian page kedua. Page kedua ini yang bagian mana yang belum paham? Bentuk state space-nya itu masih Oh, oke. Jadi kan kalau kita lihat di sini, ujian dulu. Yang atas paham kan berarti? Nah, kalau ini kita lihat X1 dot sama dengan X2 kan, kita ubah cuma bentuk asalnya bentuk dua persamaan, kita ubah menjadi bentuk matriks gitu aja. X1 dot sama dengan X2, maka kita bisa tuliskan X1 dot sama dengan 0,1 kali X1 sudah. Udah paham perkalian matriks belum? Udah kan? Nah, kemudian yang ini. Jadi kita pisahkan, jadi state space itu kita pisahkan antara, kan kalau kita lihat di sini, kita ada bagian yang ini. Ada bagian yang nggak ada X-nya, dan ada bagian yang ada X-nya. Nah, state space itu memisahkan antara yang ada X-nya, X dot yaitu bersama ada diferensialnya, kita pisahkan menjadi AX, ini X-nya, kemudian ini yang nggak ada X-nya dipisahin, disendiriin. Nah, dari sini udah paham belum? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kita anggap paham kalau nggak ada yang ditanyakan. Atau gimana? Halo? Tadi yang tanya udah apa tadi? Tadi yang tanya bagian page 2 itu. Lanjut, Mas. Lanjut, oke. Ya. Nah, kemudian tadi kan kita ada pemodelan yang menggunakan mekanik sistem mekanik. Nah, kita juga sistem kontrol juga bekerja di pemodelan yang listrik. Nah, pemodelan listrik ini menurut saya lebih simpel karena apa ya? Kita sudah ada komponen semuanya itu loh, seperti kayak ada resistor, induktor dan kapasitor. Sehingga kita dapat memperhatikannya. Nah, permasalahan yang ada adalah bentuk state space dari suatu model itu tidak sama, tidak selalu sama. Bisa aja itu berbeda. Kita itu mau mengamati apanya dulu sih? Kalau gambarnya kita mau mengamati rangkaian ini, maka kan kita butuh namanya sensor kan untuk mengamati apakah sensor arus atau tegangan. Nah, jadi kita memilih state space X1 itu apa, X2 itu apa, itu tergantung sensor yang kita punyai. Kalau misalkan di kasus pertama ini, kasus pertama adalah variabel state yang kita pilih adalah arus dan muatan. Maka kita anggap sensor yang kita punya adalah sensor arus dan sensor ketekanan.
Nah, dengan persamaan Kirchhoff Canon Law, Kirchhoff Voltage Law, maka kita peroleh bahwa tegangan di totalnya kan sama dengan 0 kan. Sehingga kita peroleh sigma F, sigma V sama dengan 0. Nah, dengan aturan Kirchhoff biasa, ini kena negatif, kita tulis negatif, min VT plus VR plus VL plus VC sama dengan ini. Nah, kita yang mungkin peroleh adalah tegangan di R kan R kali I. Kemudian tegangan di C adalah seperti ini, seperti C integral I T dt plus VT. VT ini adalah VT sumber. Maka karena kita yang diinginkan adalah outputnya adalah tegangan induktor, maka kita peroleh persamaan output adalah seperti ini. Nah, kemudian sesuai dengan sensor yang kita punya itu, maka state-nya kita jadikan X1 sebagai muatan dan X2 sebagai arus. Nah, dengan persamaan ini, nah kita tahu bahwa arus adalah banyaknya muatan tiap detik. IT dengan IT sama dengan dt per dt, sehingga kita peroleh X1 dot sama dengan X2. Begitu juga dengan VL yang asalnya adalah bersamanya adalah ini min RIT ini kemudian kita ubah dalam bentuk state yaitu X1 dan X2 sehingga kita peroleh persamaan seperti ini, persamaan output ini namanya. Nah, kita udah peroleh X1 dot sama dengan X2. Gimana yang X2 dot? X2 dot kita bisa lihat bahwa VL itu adalah L kali DI per dt seperti ini. Sehingga kan sama dengan sedangkan IT adalah X2. Sedangkan IT adalah X2. Otomatis L DI dt adalah LX2 dot. Nah, dari persamaan output ini kita bisa juga menghasilkan persamaan X2 dot di sini. Seperti itu. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita ubah bentuk yang dua persamaan ini menjadi persamaan matriks, yaitu X1 dot, X2 dot sama dengan matriks ini dan ini. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Berarti state space itu kayak metrik gitu mas bentuknya mas. Halo. Halo. Berarti state space itu kayak matrik mas. Oh ya. Gimana Hilmi? Berarti yang state space itu bentuknya kayak matrik mas. Gimana? Ada yang ditanyakan? Di sana dilihat terus ya yang video dari saya. Gimana Hilmi? Mungkin saya bantu jawab ya Hilmi. Kalau state space ya bentuknya matriks. Ya mbak, makasih mbak. Maaf ya, internet saya kok padahal baru kemarin. Oke, saya lanjutkan.
Kemudian gimana kalau ternyata sensor yang kita punya bukanlah sensor arus ataupun sensor muatan, tapi mungkin kita hanya memiliki sensor tegangan saja, sehingga kita untuk mencari VL atau tegangan di induktor, kita hanya bisa menentukan setnya berupa VL, yaitu tegangan di resistor dan tegangan di kapasitor. Maka kita bisa memodelkannya seperti ini. Dengan Kirchhoff voltage law-nya sama dengan sebelumnya, yaitu seperti kasus 1. Namun di sini kita langsung menjadikan VR tanpa, kalau di sini tadi kan kita ubah, kita jabarkan, kalau tadi kasus 1 kan kita jabarkan VR sama dengan R kali I. Nah, untuk kasus 2 ini, untuk kemudian VC sama dengan integral seper C kali I dt. Nah, untuk kasus 2 ini kita nggak usah menjabarkan ini, jadi cukup dengan state-nya VR dan VL aja, sehingga kita peroleh VLT sama dengan min X1, min X2, dengan mengeset VLT sebagai X1 dan VCT sebagai X2, maka kita peroleh persamaan output seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kan, kalau dari rangkaian ini kan kita tahu bahwa rangkaian ini berupa rangkaian seri kan, berarti arus yang mengalir di resistor maupun induktor maupun kapasitor itu sama, sehingga arus resistor sama dengan arus kapasitor, di mana arus resistor adalah tegangan resistor dibagi R, itu sama dengan arus di kapasitor, yaitu sebesar C kali dVc per dt. Sehingga kita peroleh di mana dVc per dt sama dengan seper RC kali VR seperti ini. Nah, kita lihat tadi, kita ngeset bahwa VCT adalah sebagai state X2, maka kita dapat menentukan bahwa X2 dot sama dengan 1 per RC X1, dengan VR sebagai X1. Nah, kemudian untuk X2 dot gimana? Untuk X2 dot kita lihat di persamaan output tadi, yaitu VLT sama dengan persamaan ini. Nah, VL adalah ini salah, ini nggak ada kuadratnya, jadi kan VL itu sama dengan DI dt, DI bagi turunan L kali turunan IT. Nah, sedangkan arus di induktor, kita tahu bahwa arus di induktor itu sama dengan arus di kapasitor, karena ini adalah seri, sehingga kita bisa tuliskan sebagai DI dt sama dengan D kali C dV C dt. Sama dengan turunan kedua dari VCDT kuadrat. Seperti ini.
dengan turunan DI per DT sama dengan CD kuadrat VC per DT kuadrat, maka kita peroleh bahwa DI ini enggak ada kuadratnya ini. Maka kita peroleh bahwa L kali DI T per DT sama dengan LC kali D kuadrat VC T per DT. Nah, bagian ini. Ini jadi bagian ini. Nah, padahal kita peroleh bahwa DVC DT, kalau ini kan turunan kedua, padahal kalau state space kan kita hanya untuk turunan pertama. Nah, kita ubah lagi menjadi, agar bisa jadi turunan pertama gimana sih? Nah, dengan state-nya berupa VR dan VC, maka kita bisa kalikan di sini. Kita ingat bahwa RC DVC DT itu sama dengan R kali I. Di mana ini adalah voltase yang ada di resistor. Sehingga L per R kali turunan dari LC DVC per DT itu sama dengan L per R kali turunan dari voltase resistor ini. Nah, sehingga kita peroleh bahwa dimana voltase resistor adalah X1, sehingga ini turunan dari X1 adalah X1 dot sama dengan min R per L dikali ini. Sehingga kita peroleh state space sebagai berikut. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari sini. Halo? Halo? Tes. Assalamualaikum. Sud. Waalaikumsalam. Sepertinya mereka, saya yakin masih roaming banget itu. Bentar. Karena suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bang. Terdengar. Oke. Saya potong dulu penjelasan dari Sudiro. Saya yakin teman-teman mahasiswa trik ini masih apa ini kok sulit banget kelihatannya gitu ya. Apalagi Sudiro ini langsung apa namanya, Sud? Langsung equation gitu loh, Sud. Jadi langsung matriks persamaan. Jadi mereka kayaknya kita perlu treatment ke mahasiswa vokasi itu harus slow itu pelan tapi mereka nanti bakal paham, Sud. Karena memang kelemahan kita di sekolah vokasi itu basic dasarnya itu masih sedikit kurang. Jadi di matematikanya kurang, di kendali dasarnya saya rasa mereka juga masih banyak yang bingung-bingung. Jadi ketika langsung Sudiro sampaikan seperti ini, mereka langsung kayak ini apa, tapi mereka bisa paham kalau kita pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang saya mencoba untuk ini dulu. Saya coba share screen, saya jelaskan sebentar, Sud. Saya coba share screen ya. Oke. Nah, sekarang sudah munculkah di tempat kalian? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke. Saya yakin saya bisa mendengar jeritan kebingungan kalian. Waduh, ini opo gitu ya. Oke. Saya coba jelaskan pelan-pelan di sini. Ini PDF ya, yang kalian lihat ya, PDF kosong ya. Oke. Nah, kalian itu waktu belajar kendali dasar, bentar. Waktu belajar kendali dasar, kalian itu diperkenalkan dengan namanya sistem SISO. Single
input, single output. Ya, oke. SISO berarti ada sebuah input, ini sistem, ada satu buah input, ini input, dan satu buah output. Nah, ini yang kalian pelajari di kendali dasar. Jadi, output per input, kalian pahami ini sebagai model matematis ya. Misalnya 1 per S plus 2. Nah, ini adalah sifatnya transfer function. Ini transfer function. Transfer function. Oke. Nah, ini kalian sudah paham. Ini adalah transfer function atau model matematis sistem. Model matematis dari sistem. Ini hasilnya. Ini model matematisnya. Orde N. Nah, ini tentunya ini adalah orde 1. Ini contoh orde 1. Nah, kalau orde 2, kemarin kan sudah saya jelaskan contohnya 1 per 1 omega n kuadrat plus 2 zeta omega n plus, ini S ya, ini S kuadrat plus 1. Nah, ini orde 2. Ini orde 2. Nah, untuk di kendali lanjut, balik ke kendali lanjut, di kendali lanjut, kalian itu diperkenalkan dengan sistem multivariabel yang saya jelaskan kemarin itu, multivariabel. Multivariabel artinya nanti ada MIMO, multiple input dan multiple output. Oke. Dari sini ada pertanyaan dulu? Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Ada sistem. Ini sistem. Kalian punya banyak input. Ya, tentunya nanti sistem tersebut juga bisa banyak output bergerak. Nah, contoh gampangnya quadcopter. Quadcopter. Ini quadcopter. Dia punya baling-baling 4. Berarti kalian mengendalikan 4 putaran motor. Ya kan? Dia juga punya 6 output. Non-output gerak. Nah, 6 output atau 6 DOF gerak. Nah, gerak apa saja itu? 1, pergerakan translasi. Translasi tahu ya, perpindahan. Perpindahan di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kedua adalah gerak rotasi. Rotasi apa itu? Rotasi di sudut roll. Biasanya simbolnya mungkin ini, roll. Terus pitch dan yaw. Oke. DOF gerak. Ya. Nah, ini adalah sistem multiple input, multiple output dikendalikan dengan kendali modern, tipe modern. Ini modern control. Dan yang ini masuk dalam kategori classic control. Nah, jadi kalian belajar di kendali dasar tentang PID, itu masuk dalam kategori kendali klasik. Oke. Dan di MIMO itu nanti masuk dalam kategori modern control. Oke, bentar ya. Anak saya lagi nangis. Bentar. Apa, nak? Oh iya, bentar ya. Oke. Lanjut. Saya buatkan page baru. Oke. Nah, tadi
Jadi kita di Kelandali lanjut akan mempelajari MIMO. Nah, di MIMO itu pemodelan sistemnya tidak lagi dalam bentuk transfer function, bukan transfer function ya, melainkan kita gunakan model namanya state space. Nah, ini yang kalian pelajari sekarang itu state space. Kalau bahasa Indonesianya ini adalah keadaan. Kalau di Indonesia kan itu aneh, keadaan, ini ruang. Jadi ruang keadaan. Memahaminya itu. Oke. Nah, sebelum itu, kalian juga harus memahami tentang proses turunan dan integral. Jadi kalau kita punya sebuah kondisi posisi ya, kita beri nama X, maka kalau kita turunkan d per dt, itu menjadi apa? X dot. Ya. Kalau kita turunkan lagi d per dt, ini posisi diturunkan menjadi kecepatan. Diturunkan lagi menjadi X dot dot. Ini adalah percepatan. Nah, ini harus kalian pahami dengan apa ya? Di luar kepala lagi. Oh, X dot itu berarti kecepatan dari sebuah posisi. S double dot percepatan. Nah, kalau kita balik arahnya ke sana, tentunya kita integralkan. Jadi apa? Percepatan tadi diintegralkan sekali menjadi X dot. Dari X dot dot diintegralkan menjadi X dot. Diintegralkan lagi menjadi posisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa X dot dot ya, itu adalah X dot dot bila kita integralkan 2 kali itu adalah menjadi posisi. Nah, kalau di hukum Newton, kalian tahu F di SMA ya, M kali A. A ini apa? A ini adalah percepatan. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan hukum Newton di pemodelan sistem. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Tidak ada ya? Belum, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang ada kaitannya dengan persamaan diferensial. Kemarin sudah jelaskan ODE, Ordinary Differential Equation. Ordinary Differential Equation. Oke. Misal kita punya persamaan diferensial order 3. Berarti D pangkat 3, dt pangkat 3 ya. Ini ada Y. Tambah 6 D kuadrat Y, misalnya ya. dt kuadrat plus 11 dy per dt ditambah 6y misalnya sama dengan 2 ut. Ini dulu saya tulis lebih rapi lagi. D pangkat 3 y dt pangkat 3 tambah 6 d kuadrat y dt kuadrat tambah 11 dy per dt ditambah 6y sama dengan 2 ut misalnya. Ini ada persamaan diferensial seperti ini. Nah, ini nanti ini kan turunan pangkat 3 ya. Nanti y double dot 3 dot y pangkat 3 dotnya ya. Ditambah 6y double dot ditambah ini satu aja ya, berarti 11 y dot ditambah 6y sama dengan
2U. Nah, kita bisa misalkan Y itu adalah output. Ya. Lalu U itu sebagai input. Nah, struktur dalam state space itu adalah X dot ditambah A X plus B U, ya. Terus Y C dikalikan dengan X. Ini struktur dasar model state space. Ya. Ini adalah struktur dasar dari model state space. Nah, kalau struktur dasar dari transfer function itu 1 per S. Misalnya ini gitu ya. Nah, ini bentuk transfer function. Nah, kita ingin mengubah dari persamaan diferensial order 3 ini menjadi state space. Menjadi bentuk, jadi dari persamaan ini, persamaan order 3 ini bisa kita ubah ke dalam bentuk state space. Ya. Ada namanya nanti di sini X dot. X dot itu adalah turunan dari apa? Turunan dari X. Ya, D per dt itu kalau diturunkan menjadi X dot. Nah, terus ini adalah vektor X. Vektor X. Nah, X di sini itu adalah keadaan. Jadi nanti vektor itu ya vektor kolom, vektor baris, masih ingat ya? Nah, dia berupa vektor kolom. Berarti nanti ada X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Oke, sampai sini ada masalah? Ada pertanyaan? Oke. Nah, karena ini berupa vektor, di sini adalah vektor, X-nya ini adalah vektor, maka A ini adalah sebuah matriks. A ini matriks. Nah, makanya saya anjurkan untuk teknik kendali lanjut, karena berkaitan dengan matriks, kalian harus mereview ulang pelajaran linear aljabranya. Ya, matematika dasar dulu lah tentang matriks. Atau namanya sekarang apa? Matematika 1. Saya nggak tahu namanya sekarang. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut lagi. U ini input. Nah, saya bilang tadi contohnya, quadcopter tadi inputnya ada berapa? 4 kan? Halo? 4 Iya, Pak. 4. Iya, Pak. Inputnya 4. Kenapa inputnya 4? Karena kita akan mengendalikan 4 buah motor di quadcopter. Kan quadcopter tadi ada 4 input ya. Untuk motor 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 input. 4 input ini berarti berupa apa? Berarti sama, dia juga vektor, sebuah vektor. Ada U1, U2, U3, sampai U4. Paham ya? Karena dia vektor matriks, berarti di sini juga berupa matriks. Ada matriks. Oke? Oke. Nah. Oke. Saya coba buka page baru lagi. Oke. Sudiro masih hadir, Sud? Gimana? Oh iya.
Oke, nanti kalau ada yang salah saya diingatkan. Saya kadang lupa-lupa juga. Oke, tadi kita punya persamaan diferensial order 3, Y pangkat 3, 6Y dot ditambah 11Y dot ditambah 6Y sama dengan 2U. Nah, terus kita misalkan Y-nya itu adalah output, terus U-nya itu adalah input. Nah, tadi kalian juga sudah saya ingatkan, X dot adalah AX salah. AX plus BU. Nah, di bawah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, terus Y sama dengan C kali X. Nah, sekarang kita punya, kita bisa misalkan keadaan ya. Tadi kan keadaan itu ada vektor X. Ini saya bilang vektor ya. Vektor T, vektor X itu nanti ada isinya adalah X1, X2, terus sampai Xn. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita misalkan X1 itu adalah outputnya YT. Ya. Lalu X2T itu adalah turunan dari output pertama. Turunan dari YT, jadi Y dot. Ya. Lalu X3, keadaan X3T itu adalah Y double dot T. Ini kita misalkan dulu. Sampai sini ada yang bingung? Belum, Pak. Nah, belum ya. Nah, lalu X1 ini kita turunkan X1 dot. X1 ini kalau kita turunkan menjadi X1 dot. Berarti di sini apa? Y dot. Paham ya? Lalu X2 dot T berarti ini apa? Y dot 2. 2 dot. Double dot. Nah, gini ya. Paham ya? Nah, oke. Lalu yang X3 Seterusnya. X3 dan seterusnya ya. X3 dot itu Y. Nah, sampai sini ada yang masih bingung? Belum, Pak. Enggak ada ya? Belum ya? Oke, nah lanjut. Berarti X dot 2 T itu sama dengan sama dengan saya bingung. X3 dot X2 oh gini X2 T itu sama dengan ini tadi ya. Sama dengan ini ya. Nah, itu kan sama dengan ini juga. Benar nggak? Iya, Pak. Berarti X2 ya. X2 itu bisa kita ganti dengan X dot 1.
Paham ya? Sampai sini ya? Ya, paham ya? Paham, Pak. Aman, Pak, aman. Oke. Yang X1 X1T kita tulis lagi. Itu tadi adalah YT. Yang ini. Ini. Nah, lanjut. X3 itu sama dengan apa? X3 kan ini nih. X2 dot. Y double X2. dot ya. X2 dot. Nah, X2 2 dot. Nah, sampai sini kalian harus paham dulu. Ya. Oke, oke. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. oke. Oke, eh, harus pelan-pelan karena kalau cepet-cepet nanti malah bingung kalian. Oke, nah kembali lagi. X dot 3 tadi itu sama dengan ini ya. Y dot dot. Benar nggak? Paham ya ini ya? Oke. Nah, itu kita balikkan ke sini. Balikkan ke persamaan ini. Nah, sama dengan apa di sini jadinya? Minus D6 Y dot dot, dot dikurangi 11 Y dot dot Y dot minus 6 Y ya. Terus diubah lagi ditambah yang ini. Ditambah inputnya 2U. Ada yang bingung sampai sini? Ini adalah X3. X3 dot. Bingung nggak sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Nah, oke. Nah, balik lagi. Y tadi itu bisa kita ganti menjadi X. Benar ya? X1 ya? Benar. Oke, berarti nanti persamaannya kita tulis ulang. Ya nak, ya nak. Bentar ya. Oke, bentar. 5 menit. Anak saya nangis. Oh, ngapa nak? Bentar ya. Apa lagi ngajar? Nggak apa-apa. Oke, kalau ya inilah enaknya online ya, bisa nyambi. Yang enak saya nih, kalau mau lihat ikutan belajar. Woi, mana? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini itu tadi minus 6 Y double dot itu kita ganti dengan ini X3. Y double dot tadi kan X3 toh. Nah, ini ganti apa? Ini X3. Ya enggak? Ini loh. Ini kan Y double dot adalah X3. Dikurangi Y dot itu adalah X2. Berarti berapa itu? 11 X2 dikurangi minus 6Y. Y itu berarti X1. Berarti minus 6 X1 plus 2U. Nah, ini.
Nah, selanjutnya dapat kita simpulkan X dot 3 itu persamaannya menjadi ini. Jadi ini ya. Terus X dot pangkat 1 tadi apa? X dot 1 tadi apa? X X2. 2. Paham ya? Karena X2 itu adalah Y dot. Y dot itu adalah X2. Nah, ini. State space itu tidak sulit, cuman kalian itu mungkin awal-awal bingung. Ini kok ini dot kayak gitu ya. Nah, terus X2 dot itu sama dengan apa tadi? Apa? Ini loh, udah baca. X3, Pak. 3, Pak. Nah, X3. Ini ya. Oke. Oke, lanjut. Nah, saya bikin page baru. Aduh, sulit. Bikin page baru. Bentar nak. Jangan dipencet. Oke. Oke, saya tulis ulang ya. Di sini adalah X dot 1 sama dengan X2. X dot 2 sama dengan tadi X3. Dan X dot 3 itu adalah minus 6. 6 apa tadi? 6X1 dikurangi 11 X2 dikurangi 6X3 plus 2U. Paham ya sampai sini ya? Nah, ini kan sudah membentuk, bisa kita ubah bentuk matriksnya. Ini kita bentuk matriks form. Nah, gitu. Matriks form ya. Matriks formnya apa? Di state space itu adalah X dot AX plus BU. Nah, gitu. Nah, berarti gini. Kita ketahui X dot 1 itu sama dengan X2 ya di sini ya. Berarti dia itu adalah 0 dikalikan dengan X1 ditambah 1 dikalikan dengan X2. Karena dia X2. Ditambah 0 dikalikan dengan X3. Plus 0 dikalikan dengan U. Kan dia nggak ada U-nya. Yang X dot 2 itu adalah, ini kan X3 ya. 0 dikalikan dengan X1 ditambah 0 dikalikan dengan X2 ditambah 1 dikalikan dengan X3 ditambah 0 dikalikan U. Bentar nak. Iya. Nggak apa-apa. Apa? Oke ya. Oke. Jangan ditarik. Oke, lanjut. X dot 3 itu adalah 6X1 dikurangi plus X2 minus 6X3 ditambah 2. Nah, ini kalian ubah ke bentuk matriks yang ini tuh. Dikelompokkan. Yang ini tuh ya. Ini diubah ke bentuk matriks. Oke, kita coba ubah ke bentuk matriks. Nah, berarti kalau kita ubah ke bentuk matriks, saya bisa kelompokkan
X dot 1, X dot 2, X dot 3. Sama dengan. Nah, matriksnya apa? Berarti di sini ada 0. Karena tadi X1 dot adalah X2 ya. Berarti di sini 1. Ini 0. Di sini 0, 0, 1. Minus 6, minus 11, minus 6. Benar ya? Terus dikalikan dengan vektor X-nya tadi. Ada X1, X2, X3. Ditambah. Ya. Yang B kali U. Ya, ya. Oke. Mana tadi sana? Yang belum berarti B. BU, Pak. BU ya. BU berarti di sini adalah 0, 0, 2 dikalikan dengan FU. Bentar ya, ntar lagi selesai Bapak. Ya. Nah, di sini dikalikan dengan U. Capek. Ntar Bapak taruh dulu ya. Umar Hananya mana Umar Hana? Umar Hana. Tuh. Oke. Mana tadi jatuh? Oke, lanjut. Nah, ini dikalikan dengan apa tadi? Di sini U kan? U. Oke, berarti ini adalah X dot T ya. Terus ini adalah matriks A-nya. Nah, ini dikalikan dengan X. X-nya ini vektor. Nih, isinya X1, X2, X3. Ditambah B. Yang ini B. Dikalikan U. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Oke, terus Y tadi itu adalah apa? Y tadi yang di awal tadi apa? Output. X. Ya, itu adalah kita misalkan tadi apa? X1 kan? Ingat nggak di awal tadi yang ini? Nah, tadi. Nah, ini. Y itu adalah apa? X1 kan? Nah. Paham ya dari sini ya? Y tadi adalah X1. Nah, berarti outputnya ini adalah C dikalikan dengan X. Nah, X-nya ini adalah apa? Cuman X1, berarti nilai C itu adalah vektor baris 1, 0, 0, dikalikan dengan vektor kolom dari X-nya. X1, X2, X3. Paham sampai sini? Jadi isi matriks D itu adalah 1, 0, 0. Karena nilainya adalah X1. Paham ya? Paham, Pak. Nah, paham. Oke. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk blok diagram,
Mana ya blok diagram? Nah, kalau kita jabarkan dalam bentuk blok diagram, dia itu seperti ini. Eh, hmm, state space itu di slide representasi state space. Itu bisa kita tulis seperti ini. Blok diagramnya kita punya input ya. Terus nilai gennya tadi adalah 2. Lalu masuk dalam summing. Itu pertama ada kondisi x dot 3. Kalau diintegralkan, dia menjadi apa? X diintegralkan menjadi apa? X3 ya. Nah, X3 ini sama dengan nilainya dengan X dot 2. Mungkin kalian masih bingung. Oke. Jangan ke sini dulu. Pak, maaf interupsi. Ya. Mau izin tampilan Toilet. page 4 boleh, Pak? Tampilan yang mana? Page 4, iya. Ini. Iya. Maaf, Pak, itu yang penjabaran X dot di bawah matrix form itu yang X1 dot masih saya pribadi masih agak bingung itu kok bisa 0 1 0 0 gitu, Pak. Oh, Itu ini. nyesuaiin sama persamaan di atasnya apa? Ya, gini. Ini kan ini bentuknya kayak gini ya kondisinya ya. Iya. Nah, X1 dot ini kan X2. Ada unsur X1-nya nggak? Ada. Mana? Nggak ada. X1 dot kan cuma X2. Berarti Iya, di sini iya. ini apa? 0 dikali dengan X1. Ya, paham ya? Iya. Nah, berarti ini 1 dikali X2. Paham? Bentar. Kok S2-nya kan bisa X2. 1 ya, Pak? Ya, ini X1 dot. Oh, iya. Ada, ya. Perkalian matriks. Iya, ada, Pak, ada. Oke. Pak, boleh lihat page 3-nya nggak, Pak? Oke, page 3. Nah, gimana? Mana yang bingung? Itu kan yang persamaan di X dot X3 dotnya itu kan min 6X min 6X3 terus min 11 X2 tapi di page selanjutnya kok min 6X-nya kok 6X1 ya Pak, gimana ya Pak ya? Ini 6X1 ini. Oh, diurutin ya Pak ya? Gimana? Coba ulang. Mana yang bingung yang mana?
Enggak Pak, sudah Pak. Diurutin kan. Paham ya ini ya? Y dot Paham, dot Pak. itu asalnya dari sini. X3 diganti X3. Y dot itu X2 ganti X2. Y saja itu X1. Nah ini X1 plus 2U. Nah setelah itu kita bentuk dalam matrix form seperti ini. Ini penyederhanaannya seperti ini. Nah nanti jadi seperti ini. Nah ini ada matriksnya. Ini matriks A order 3 kali 3. Terus ini order 3 kali 1. 3 kali 1. Nah, kalau dikalikan kan bisa nih. Ini ketemu 3, ini ketemu 3. Berarti benar. Ya. Nah, sekarang ini B. B itu apa? Matriks ukuran berapa? 3 kali 1. Dikalikan dengan U. 1. Ya udah bisa. 1 kali 1 kan? Nah, ini 1, ini 1. Kalikan bisa. Nah, output. Kan persamaan state space itu X dot AX plus BU. Y sama dengan CX plus nanti ada DU. Nah, yang tadi, Y-nya tadi itu adalah X1. Berarti matriks C-nya itu isinya 1, 0, 0. Dikalikan dengan vektor X-nya tadi. X1, X2, X3. Kali ini dikalikan, kan nilai ketemunya X1. Itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Paham ya? Oke, nanti mungkin nanti akan diulang lagi sama Mas Sudiro. Mungkin Mas Sudiro baru perkenalan ya, baru tahap awal, jadi belum tahu kondisi kalian. Nah, harusnya sebaiknya memang teori dulu, baru praktikum. Tapi ini kurikulumnya berbarengan. Ya, nggak masalah sih. Jadi kalian belajarnya berbarengan itu bagus juga, karena lagi hot-hotnya dapat teori dan praktikum, jadi bisa inline. Nah, nanti dengan MATLAB, itu ada perintah yang cukup mudah dengan MATLAB. Kalau kalian perhatikan di mana ya, modul unit 1, saya buka modul unit 1, itu, nah ini ya, yang ini kalian kok bisa jadi seperti matriks seperti ini. Nah, itu asal-usulnya seperti itu penjelasannya. Dengan MATLAB, itu perintahnya mana ya? Nah, contoh inilah. Yang nomor 4 ini. Diketahui suatu sistem direpresentasikan dengan transfer function. Nih ya. 24. Nah, ini ada order 3 nih. Ya. Nah, tadi langkah pertama mencari persamaan diferensial sistem. Jangan bingung ya dengan notasi ya. Ini suka-suka yang nulis mau diganti C, mau ganti R. Terus nanti ini kan tadi saya inputnya dengan U ya. Ini inputnya dengan R. Ini kan C per R. Berarti ini output, ini input. Pokoknya kalau kalian melihat ada persamaan diferensial, persamaan transfer function seperti ini, C per R. Nah, udah tahu output per input. Berarti C itu output, R itu input. Nah, udah. Nah, nanti dari persamaan ini, persamaan diferensialnya adalah ini. Lalu nanti selanjutnya kita ingin buat persamaan state-nya. Nah, ini misalkan kondisinya seperti ini. Ya. Oke. Oke, dari sini nanti jadi matriks seperti ini. Sama seperti tadi ya. Nah, ini adalah bentuk state space-nya. Bentuk state-nya. Nah, dengan bantuan MATLAB itu ada perintah. Nah, ini state space pada MATLAB. Nah, ini kan. Nah, ini tinggal kalian cuma sintaks ini doang. Dengan perintah seperti ini, kalian dapatkan model state space-nya dari transfer function yang ini. Nah, itu nanti kalian lakukan di praktikum. Nah, ini perintahnya seperti ini. Nah, cuman gini doang. Nah,
langsung dapat nanti matriks A-nya ini, matriks B-nya ini, matriks C-nya ini, matriks D-nya ini. Nah, itu adalah perintah dari dan juga kita bisa balikin dari state space menjadi transfer function. Ya. Jadi ada dua. Yang ini TF2SS itu dari transfer function menjadi state space. Dibalik, kalian juga bisa membuat state space menjadi transfer function. Nah, bolak-balik aja. Nah, ikuti semua tugas-tugas yang dia ada unit 1, itu nanti kalian bakal paham. Tapi memang harus serius, harus tekun, karena ini tidak sulit, tapi memahaminya yang tidak mudah, ya gitu ya. Harus pelan-pelan. Nah, jangan khawatir, untuk unit 1 ini kan kita adakan 2 kali pertemuan. Jadi laporan praktikumnya itu setiap 2 minggu sekali. Tapi kalau kalian hanya kerjakan dalam besoknya, cuma 1 hari sebelum, saya yakin nggak bakal bisa. Kecuali copy paste punya teman. Kalau mau bisa, itu dikerjakan ya dari sekarang. Tiap hari malah mungkin. Diguyur, memahami satu persatu. Kalau enggak, saya nggak akan menjamin dalam waktu 1 hari, kalian bisa menyelesaikan laporan praktikum unit 1. Kecuali copy paste. Nah, saya juga bisa mendeteksi mana yang copy paste, mana yang mengerjakan sendiri. Ingat, kalau ketahuan sama saya copy paste, tidak ada ampun ya. Tidak ada ampun. Artinya apa? Kalian menyepelekan kuliah ini. Sedangkan saya berusaha untuk mengajarkan kalian. Gitu. Jadi, tolong hargai proses belajar ini. Yang penting itu proses. Masalah nilai itu pasti kalau prosesnya kalian sungguh-sungguh, sama saya itu nilainya pasti bagus-bagus. Nggak ada yang jelek. Ya, nilainya kalau nggak A, B, A. A min B, A min A. Tapi yang parah, nggak mau memperhatikan, saya nggak mau kasih kasihan lagi. Kemarin saya masih kasihan, saya nggak mau kasih kasihan lagi, kasih aja D atau E. Tujuannya apa? Biar dia mengulang. Kasih E kan nanti mengulang gitu. Nah, tapi saya nggak mau kalian mengulang karena rugi waktu dan ya rugi segalanya sih. Lebih baik kalian belajar lagi yang lain. Oke, ini masih ada waktu setengah jam sebelum jam 9. Saya akan serahkan kembali ke Mas Sudiro. Mungkin Mas Sudiro setelah melihat saya presentasi menjelaskan ini, dia mungkin agak paham. Oh, kalian itu harus diperlakukan pelan-pelan dulu. Karena Mas Sudiro mungkin asumsinya kalian udah punya basic yang bagus. Nah, tapi matematisnya masih kurang dan pemahaman di kendali dasar juga masih kurang sehingga kita perlu pelan-pelan. Gitu, Sud. Oke, Sud, kamu sudah siap sekarang, Sud? Sudah, Mas. Sudah. Tes. Oke, saya kembalikan ke kamu, Sud. Halo. Terima Halo. kasih. Halo. Oke. Iya, makasih, Mas. Iya, makasih. Oke. Saya stop screen. Oke, mungkin lebih baik saya ulangi yang bagian pemodelan ya. Apa tadi yang bagian pemodelan, kira-kira bagian pemodelan perlu diulangi atau enggak? Perlu, Mas. Teman-teman sekalian? Perlu, oke. Oke, kita ulangi bagian Ya, Mas, pemodelan. perlu, Mas. Bentar.
Ya. Kalau tadi kan kita punya spring di sini, kemudian kita punya massa di sini, kemudian kita punya damper. Nah, kalau tadi kan udah diajari oleh Pak Fahmisal mengenai bagaimana kita membuat state space kan, bagaimana dari persamaan, misalkan katakanlah kita punya persamaan x double dot, kita punya persamaan ini, kita punya persamaan diferensial seperti ini, kita ubah menjadi state space. Nah, permasalahannya adalah kalau tadi kita udah belajar dari Pak Fahmisal sudah diajari bahwa bagaimana cara mengubah persamaan seperti ini menjadi state space. Atau state space. Nah, gimana caranya kita dapat persamaan seperti ini? Mungkin kalau di buku kan mungkin dari soal, tapi kan hakikat dari kita dapat persamaan ini adalah dari kita mengamati suatu peristiwa fisis di dunia nyata. Misal katakanlah kita punya sistem berupa massa, ini M, ini M, ini M. Nah, ini massa, ini spring atau pegas dengan konstanta pegasnya K. Kemudian ini adalah damper dengan konstanta viskosnya sebesar B. Nah, kalau kita dorong dengan gaya F. Katakanlah massa yang menggantung ini kita dorong dengan gaya F ke bawah, kemudian kita lepaskan. Nah, kira-kira gerakan massa ini akan gimana sih? Mungkin akan osilasi. Dengan mudahnya mungkin kita akan bilang dengan osilasi, tapi kan kita nggak tahu osilasinya itu seberapa cepat sih, kecepatannya berapa sih. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya pemodelan atau modeling. Nah, modeling ini adalah menggunakan menggunakan hukum-hukum yang ada di fisika. Kalau katakanlah ini adalah mekanikal, maka kita menggunakan namanya hukum Newton, seperti yang kita pelajari. Nah, kalau ini untuk memudahkannya, maka kita terlebih dahulu membuat yang namanya diagram bebas atau free body diagram. Kalau kita matikan, kita bisa menggambarkan seperti ini. Ini massa. Ini adalah gaya gravitasi yang bekerja di titik pusat massanya. Kemudian kalau kita mendorong benda ke bawah, F eksternal di sini. Nah, kira-kira kalau kita mendorong benda yang ini dikaitkan dengan pegas di sini, kira-kira pegas akan cenderung ke bawah atau ke atas? Kalau kita dorong ke bawah. Halo?
Kalau kita dorong benda ini ke bawah, kira-kira pegas itu akan cenderung malah mendorong ke bawah atau ke atas atau malah ke samping? Ke atas, Mas. Atas. Narik ke Ke atas. atas. Ke atas. Alright. Oke, berarti kita bisa gambarkan bahwa gaya yang diakibatkan oleh pegas adalah berlawanan dengan gaya yang kita dorong ke bawah, yaitu ya sebesar Fs, F spring atau Fs sama dengan K, nanti dulu aja, sebesar Fs. Nah, kemudian damper itu mirip yang ada di shock kayak kita kalau di mobil-mobil atau di motor. Kalau misalnya kalau kalian naik mobil kemudian ada polisi tidur. Nah, kalau nggak ada dampernya maka kalian akan naik turun terpantul-pantul. Nah, fungsinya damper adalah namanya juga damper untuk meredam suatu suatu getaran. Nah, ini berlawanan dengan gaya juga sebesar F damper. Nah, persamaan umumnya yaitu kita asumsikan bahwa benda ini akan bergerak. Maka kita asumsikan ini memiliki bergerak dengan sebesar Y. Kenapa kita asumsikan bergerak dengan Y? Kalaupun nanti benda ini tidak bergerak, maka asumsi Y tetap tidak salah dengan menuliskan Y sama dengan 0. Itu aja. Nah, dari sini kita kemudian untuk hukum Newton, untuk arah gaya, kita bisa mendefinisikan dengan frame acuan kita adalah atau koordinat acuan kita adalah seperti ini. Kalau biasanya kita X positif ke kanan dan XY positif ke atas, maka ini boleh gitu juga boleh. Tapi saya milih kalau menyesuaikan di modul praktikum adalah seperti ini. X positif. Sebenarnya di modul praktikum dia cuma menganalisis di sumbu positif. Otomatis X positifnya juga ke kiri. Nah, dari sini kita bisa menuliskan hukum 2 Newton itu sigma Fx. Arah gerak Nah, kira-kira total gaya yang ada di sumbu X ini berapa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Halo? Total gaya yang ada di sumbu X. Berapa? 2. 2 aja. Sumbu X-nya kan ke samping, nih, ke kiri. Dan ke kiri dan ke kanan. Sumbu Y-nya adalah ke atas dan ke bawah. Nah, kira-kira sumbu gaya-gaya yang ada di sumbu X apa aja? 0, Mas. Nggak ada. Nggak ada, Mas. Nggak ada kan? Oke. Benar, Nggak ada. berarti 0. Nah, berarti gaya ini berarti dia hanya dia diam terhadap sumbu X. Nah, kemudian kita analisis di sumbu Y-nya. Sigma Fy sama dengan M Y double dot. Nah, kira-kira di sumbu Fy-nya ada gaya apa aja? Yang keras aja nggak apa-apa. Elizabeth siapa ini? Gaya yang arah sembunyinya apa aja? Malu, Mas. Takut salah. Nggak apa-apa. Nah, aku tadi juga salah, nggak bisa jelasin. Aku juga nggak malu kok. Fs. Fs-nya positif atau negatif? Positif Fs-nya. Positif. Sumbu positifnya ke arah mana? Sumbu Y-nya? Ke atas. Ini loh. Bawah. Bawah. Jadi
kalian boleh nulisan negatif atau positif, tapi harus konsisten. Jadi untuk menunjukkan konsisten atau enggaknya kalian dalam mengerjakan harus menyertakan ini koordinatnya. Sebenarnya enggak juga nggak apa-apa, tapi kalau ada ini kan kalian ketika mau ngoreksi jawaban kalian, oh aku pakai ini berarti ya jawabanku harus sesuai ini gitu. Itu lebih nyaman nanti untuk projectnya. Nah karena fs-nya ke arah atas maka kita tulisan main fs Main fs, terus main fd main fd plus terus mg, plus mg apalagi ya, f plus f. plus f sama dengan Sigma fy. Fy double dot. double dot. Nah dari sini kita harus tahu bahwa fs itu apa sih? Fs itu apa fs? Ada yang tahu? Fs kan gaya di spring atau gaya pada pegas. Gaya pada pegas misalnya adalah K kali perpindahan kali apa itu apa namanya sih pemanjangan pegas itu kan. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kalau M-nya katakanlah ini adalah acuannya. Kalau M-nya ternyata kita bergerak di sini. Ternyata kalau kita M-nya sampai sini, berarti kan M-nya bergerak sepanjang S, sepanjang Y. Nah, karena M ini diikatkan pada pegas, maka ketika M turun sebesar Y, maka pegasnya juga akan melebar sebesar Y, kan? Maka gaya yang diakibatkan oleh pegas juga adalah K kali pertambahan panjangnya seberapa itu K kali Y. Kemudian ada gaya pada damper. Kalau K kali Y, sedangkan kalau pada damper adalah viskositas itu berkaitan dengan kecepatan. Jadi kayak seperti viskositas gaya viskos di air, maka itu juga akan berkaitan pada kecepatan, yaitu V kali Y dot. Begitu juga dengan damper, saat M ini turun ke bawah sebesar Y, maka otomatis damper ini juga akan turun ke bawah sebesar Y juga kan. Nah, maka juga kita FD sama dengan BY. Nah, F ini adalah F eksternal. Jadi kita dorongnya berapa? Jadi kita nggak ada rumusnya. Ya F eksternal itu langsung ada nilainya. Sehingga kita bisa tuliskan sebagai minus KY minus BY dot plus MG plus F. Nah, kalau kita lihat ini, kira-kira kan hampir sama dengan bentuk seperti ini kan. Ini turunan kedua, di sini ini turunan kedua. Kalau saya tuliskan lagi, misal saya tuliskan di sini minus, berarti kita bisa tuliskan sebagai y double dot sama dengan minus K per kali Y minus B per M kali Y dot plus F
tambah MG bagi M. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Halo? Belum, Mas. Belum, udah lancar berarti ya? Sampun. Belum paham atau belum ada yang ingin ditanyakan? Belum paham? Apa? Halo? Belum ada yang ditanyakan. Belum ada yang ditanyakan, oke. Nah, Aman, dari Mas. sini maka Aman. kita bisa... Oke, siap. Nah, kita tulis lagi ya tadi Y. Nah, kalau udah dapat seperti ini, Y dot sama dengan min K per M kali Y min B per M Y dot plus nah, maka agar kita tetap bisa buat state space dengan bentuk X dot sama dengan X plus BO plus BU. Nah, di sini kan kita cuma punya satu maka kita buat manipulasi yaitu dengan kita tuliskan sebagai X1 sama dengan Y dan X2 sama dengan Y dot. Ini menghasilkan bahwa X1 dot sama dengan X2. Sedangkan X2 dot sama dengan min M X1 plus min B per M X2 plus F nah, maka kita bisa tuliskan sebagai X1 dot dan X2 dot sama dengan sorry 0 min per M kemudian ini 1 min per M kali X1 min X2 nah in 0 Mas, maaf. 1 oh ya Di gimana di kita videonya itu Mas. gimana macet, Mas. Udah. macet itu semua kah soalnya Mas, ya. Iya, Mas. Baru muncul, Mas.
Ini baru baru muncul. selesai sampai X1, X2. Matriksnya. Udah Matriksnya matriks belum? sudah sampai matriks, Mas. Udah sampai matriks belum? Sudah. Nah, ini juga baru sampai matriks. Oke. Baru selesai tadi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang di sini? Halo? Belum, Mas. Masih memahami ya. Belum ada yang ditanyakan ya? Oke. Nah, ini adalah udah kita ketemu X dot sama dengan AX plus BU. Nah, gimana kalau yang output yang gimana persamaan outputnya? Mas, izin bertanya, Mas. Oh ya, silakan. Yang AX ya, Mas. Itu kan matriknya 01 min KM per BM gitu ya. Min B per M. Oh iya, min B per M. Nah, itu 0 sama 1-nya dari mana ya, Mas? Oh, dari Oke. Oh iya ya, belum tak tulis di sini. Nah, ini loh. Oke. Kan ini X1 dot dan X2 dot. Kalau Iya. X1 dot sama dengan X2 berarti udah kejawab. Bentar, kita hapus dulu. Jadi kalau tadi kan Pak Fahmizal tulisnya gini, sama dengan kali X1 ditambah 1 kali X2. Gini kan? Iya, Mas. Udah nemu. Udah. Ada ditanyakan lagi? Sudah. Siap. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Nah, bagian ini kan kita baru menghasilkan state space yang satu ini. AX dot sama dengan AX plus BU. Nah, gimana yang state space yang kedua? Yaitu Y atau output sama dengan DX plus DU. Nah, output itu adalah apa yang kita pengen tahu sih dari yang kita amati itu apa sih? Nah, maka kalau kita ingin ternyata outputnya adalah jika pengen output adalah outputnya adalah perpindahan, maka sedangkan perpindahan adalah maka Y sama dengan 1 0 X1 X2 ditambah. Nah, kalau ini kan kira-kira D-nya ini matriksnya ukuran berapa kali berapa? Halo? Halo, apakah kedengeran? Itu 2, Mas. D-nya ukuran berapa kali berapa? 1 kali 2. 1 kali 2. Oke, kita ikuti permintaanmu. U-nya tadi ukurannya berapa kali berapa? Keliru, Mas, 2 kali 1. 2 kali 1. Oke, kita coba 2 kali 1. Tadi U-nya ukurannya berapa kali berapa?
1 kali 1. 1 kali 1. Oke. Maka kalau gini, kalau something ini A, ini B, kira-kira ini bakal jadi ukurannya berapa? Jadi yang benar kan outputnya cuma perpindahan cuma satu aja ya outputnya. Jadi karena outputnya adalah cuma satu aja, maka nah ini kita hapus. Kita hapus. Nah, jadi kita peroleh state space keduanya adalah seperti ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau udah jelas? Halo? Oke. Nah, kira-kira ini sistemnya apa? Sistemnya kira-kira ini apa? Termasuk SISO atau SIMO atau MISO Enak Mas, miso Mas. atau MIMO. MISO itu apa MISO? Mie bakso. MISO itu apa? Oke, siap. MISO. MISO itu apa? Multi input single Multiple input, single output. MISO multiple input, Single output. single output. Oke. Iya. Kita lihat di sini. Apakah benar multiple input single output? Inputnya mana? Inputnya kan cuma ini loh. Cuma satu kan? Oh iya. Nah, outputnya satu perpindahan. Berarti ini termasuk dalam Single SISO kan ya? SISO. Single output. Nah, jadi antara antara SISO, SIMO, MISO atau MIMO bisa kamu lihat di matriks D. Walaupun nilainya 0, seakan nggak berarti, tapi oh ini juga langsung menunjukkan bahwa oh ini adalah MIMO atau apa sih kayak gitu. Karena matriks D-nya adalah ukuran 1 kali 1, berarti dia adalah SISO. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Mas, berarti kalau matriks Masih ada satu materi yang Mas, kalau matriks D-nya 0 kan berarti dihitung masih single output ya. maksudnya Ya, 0 itu cuma satu aja gini. Jadi kalau misalnya balik. ternyata matriks D-nya ada gimana? Ya, gimana Mas? Dijelasin. Nah, kalau misalkan matriks D-nya adalah 0, tapi bentuknya adalah seperti ini, dia namanya adalah matriks sistemnya adalah MIMO karena multiple input, dia kan di sini inputnya akan pasti akan 2 kali 1, output juga akan 2. Sehingga multiple input, multiple output. Nah, dari sini mungkin sebenarnya udah jam 8 ya. Sebenarnya masih ada satu materi di modul yang sial, tapi karena waktunya habis, gimana enaknya ini? Ini kan di modul itu masih ada yang konversi ke state space, yaitu konversi dari transfer function ke state space. Kalau konversi dari state
dari konversi ke SS state space ke TF itu sangat mudah dibandingkan, maksudnya sangat mudah berarti bukan berarti menggampangkan, tapi kalau dibandingkan antara dari transfer function ke state space lebih mudah state space ke transfer function kayak gitu. Kalau transfer function ke state space itu cukup tricky, dalam artian kita harus jeli, oh milih variabelnya mana, cukup gitu. Kayak gitu. Oke, Sudiro, karena itu jam 9, ini mereka ada yang ini ya, apa namanya? Kuliah lanjutan ya? Ada kuliah lain ya? Kelas trik. Ada Pak. Jam 9 ada kelas Pak kami Pak. Oh baik Pak. Trik apa trik B? Trik apa? Oh, trik A ada kelas ya? Nggak Iya, praktikum Pak. lagi ya? Atau gimana? Iya, praktikum, Pak. Jaringan praktikum, Pak. komputer. Oke. Kalau gitu, karena sudah jam 9, mungkin bisa dilanjut minggu depan, Sud. Nggak apa-apa, Sud. Pelan-pelan aja. Oh Sud. iya. Jadi minggu depan Jadi nanti- bahas yang sisanya unit 1 nggak apa-apa Pak? Iya. Jadi unit 1 itu sebenarnya Oh iya. 2 kali pertemuan, Sud. Baik, Pak. Halo? Jadi unit 1 itu ada 2 kali pertemuan dulu, baru laporan. Oh iya. Baru laporannya. Jadi laporan praktikum kalian itu di minggu ketiga, ngumpulin pertemuan yang ketiga. Gitu ya? Iya. Baik, Oke. Pak. Karena sudah jam 9, mungkin kita akhiri saja kelas berikutnya. Tolong ini ya, apa yang sudah disampaikan Mas Sudiro dan saya tadi, tolong dicerna dan diulang kembali sendiri. Mungkin dengan cara melihat video dari YouTube. Tidak cukup dengan materi yang dari kami berdua, dari saya dan Sudiro. Mungkin kalian bisa belajar dari YouTube. Mungkin dari YouTube itu malah lebih ini ya, lebih bisa kalian pahami karena nanti bisa di pause, bisa diulang, dan yang ngejelasin orang luar biasanya, orang dari Amerika, dari Eropa itu lebih mantap. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi karena ingin melanjutkan lainnya, Pak, maaf. saya rasa cukup sekian hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, terutamanya ke Mas Sudiro dan Mbak Ines. Kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi Mas Iya, Sudiro baik Pak. sudah ada pengalaman. Pak, ada pertama yang ini mau cukup bertanya. bagus. Oh iya, boleh. Pak, saya mau minta PDF yang tadi Bapak jelaskan itu. Boleh, Pak? Oh iya, nanti saya share di Elo. Saya Iya, baik. print di Elo. Gitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, maaf, absennya gimana ya? Absennya gampang, ini sudah terlihat hadir semua. Tinggal nanti di absen. Gampang lah. Baik, Pak.